Siklus 1 pembagian peran. Yang pertama Bapak Sukir sebagai pengamat, Bapak Wahyu sebagai coach, dan Bapak Tri Widiatmoko sebagai coace. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya ada Pak Wahyu dan ada Pak Koko, semua ada teman JPP dari angkatan 9. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching Pak Wahyu. Untuk perkenalkan, pengamat nanti saya sendiri, dan untuk Pak Wahyu sebagai coach dan Pak Koko sebagai coaching. Baik, sebelum coaching ini dilakukan, saya akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan Pak Wahyu, menelaah tentang itu Pak Wahyu adalah sebagai coach. Jadi dalam praktek coaching akan saya observasi dengan pedoman-pedoman rubrik penilaian percakapan. Rubrik penilaian tersebut memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Pak Wahyu. Sebelumnya boleh saya tahu, nanti saya akan bertanya dengan Pak Wahyu, yaitu sebagai coach, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Wahyu dalam melakukan percakapan coaching pada hari ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh di Bapak. Terus selanjutnya sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Oh, berarti ada 3 ya Pak Wahyu? Iya, betul. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut mana yang akan Bapak lebih diperkembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, pertanyaan yang berbobot ya Pak Wahyu. Maka indikator ketercapaian dari pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot itu apa ya Pak? Membantu coach ya dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Oh ya, bagus Pak Wahyu, itu memang perlu dikembangkan oleh indikator panjenengan. Maka itu sesudah saya berbincang dengan Pak Wahyu, catatan yang saya buat dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Wahyu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan indikator coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri dengan menggali potensi sendiri gitu ya. Betul Bapak. Oh ya. Baik. Kegiatan observasi ini sudah kiranya cukup ya Pak Wahyu. Silakan untuk bisa melakukan coaching dengan Pak Koko. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak Koko. Selamat pagi Pak Wahyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak Rodi? Alhamdulillah ya sehat Pak, kabar baik dan bugar. Tentunya. Di pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi coaching ya sekitar 15 menit. Ini mohon waktunya pada Pak Koko ya. Dalam pembelajaran ini apa yang ingin Pak Koko sampaikan dalam kesempatan ini? Mungkin gini Pak, saya itu ngerasain akhir-akhir ini kewalahan dengan kegiatan saya Pak. Ya, waktu untuk diri saya sendiri itu sangat kurang Pak. Ya saya merasa hal-hal yang saya senangi, dalam bahasa kerennya untuk diri saya sendiri, me time ya, itu sangat kurang dan
waktunya itu habis untuk pekerjaan dan pekerjaan. Ya, benar Pak Ogo ya. Ada waktu yang buat sendiri ya, untuk sendiri ya. Itu memang betul sekali. Karena mungkin di tengah kesibukan kita ya, termasuk kita akan ya ruang sendiri kadang tidak ada mungkin ya. Betul Pak, ya gini lah, saya merasa itu tidak ada waktu untuk menyenangkan diri saya sendiri itu Pak. Hanya saya minta di coaching sama Pak Wahyu. Sekarang maunya Pak Ogo itu yang seperti apa? Harapan dari Pak Ogo dari ini. Ya pengennya sih setidaknya saya itu lebih efektif dalam membagi waktu. Jadi selain bekerja, saya itu masih punya bisa menyalurkan hobi atau kesenangan saya. Saya bebas dari tekanan harus menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kantor, ya agar kehidupan saya itu seimbang atau balance Pak. Ya, jadi nggak kesannya cuma kerja-kerja saja, nggak ada waktu buat diri sendiri. Terus jadi saya pengen dapat cara agar menyeimbangkan keduanya antara pekerjaan, keluarga, terus diri sendiri, dan istilahnya di rumah itu ada waktu luang. Apa kegiatan yang bisa dikategorikan apa? Mating itu buat Pak Ogo. Mating ya. Ya, kegiatan kita ya banyak Pak. Saya hobinya itu di bidang olahraga, ada voli. Wah, banyak sekali ya. Ada banyak, tapi ya minimal saya bisa meluangkan waktu untuk voli itu sangat berharga. Terus kalau di rumah ya saya punya kebun itu di samping rumah Pak. Itu bisa ya ada ya cuma kebun di rumah ya ada lombok, ada tanaman kangkung, ada bayam. Itulah untuk kegiatan hiburan di rumah Pak. Ada tumbuhan bunga dan sebagainya itu Pak. Dan ada saya punya ya hewan peliharaan itu Pak, ada burung. Ada, iya. Jadi untuk istilahnya hiburan saya dan akhir-akhir ini itu kegiatan itu terbengkalai dengan tuntutan tugas yang harus diselesaikan Pak. Sama sekali nggak ada waktu untuk itu ya, kerja itu ya. Sebenarnya sih ada Pak, tapi ya itu apa ya? Sebenarnya ada waktu kosong untuk dari kerjaan tambahan, tapi biasanya kalau istilahnya saya ada waktu luang, nanti ada kerjaan aja tambahan, kerjaan urgent yang harus diselesaikan waktu itu juga Pak. Ya pekerjaan yang tambahan dan mendadak itu ada lagi kerjaan yang kemarin belum selesai harus diselesaikan atau harus deadline, harus tenggat waktu harus selesai hari ini juga, seperti itu Pak. Saya lihat tadi dari istilahnya Pak Ogo ya, sebenarnya ada waktunya nih Pak. Untuk magang itu ada waktunya nih. Nah sekarang langkah apa yang ingin Pak Ogo lakukan ya untuk agar bisa membagi waktu itu antara magang dan ini? Jadi gini Pak, sebenarnya kan tadi untuk mengatur waktu, merencanakan itunya Pak, saya belum bisa Pak. Kadang saya masih bingung soal prioritas pekerjaan ya, antara yang satu pekerjaan yang satu dan pekerjaan yang lain itu prioritasnya saya masih bingung gitu, Pak. Terus bagaimana ini cara Pak Ogo untuk menarik waktu ini? Ya saya pikir gimana ya, ya kadang memang membutuhkan pola pikir kita ya untuk memadukan antara bagaimana sih mengatur waktu itu. Ya kan rasanya kan dua-duanya itu penting juga Pak. Iya. Jadi saya membuat
prioritas pekerjaan ya bisa diselesaikan sekarang atau lusa, jadi tidak numpuk. Jadi saya bisa nanti adalah waktu untuk, sebenarnya kan ada dari awal kita ada waktu untuk saya sendiri, tapi memang membagi waktunya saya yang susah itu Pak. Terus langkah ke depan apa yang akan Pak Bo lakukan? Mungkin tiap pagi saya akan mengecek jadwal saya, mana prioritas, mana yang bisa diselesaikan itu kapan lah ya. Jadi saya bisa memanage itu. Memang memanage waktu juga kelihatannya apa ya, mudah, tapi ternyata kalau sudah itu ya harus kesulitan ya, itu harus kesibukan gitu loh. Tindak lanjut yang akan dilakukan tadi memanage waktu gitu. Iya, jadi sih gini Pak, saya dapat solusi dari tujuan di mana saya harus mengatur waktu. Yang pertama membuat jadwal kegiatan, terus membuat daftar prioritas pekerjaan yang harus saya selesaikan. Terus saya setiap ada kegiatan itu saya catat, ya, dengan nanti saya catat di buku kecil lah, ya, saya bawa kemana-mana. Jadi atau kalau tidak di buku ya di HP sekarang kan yang dipegang itu. Ya, yang sering dipegang ya pakai. Jadi setiap ini harus ada pekerjaan yang saya selesaikan. Ya. Jadi nanti waktu saya bisa menyempatkan waktu luang untuk kegiatan meeting saya tadi. Sudah bagus itu Pak Bo programnya ya. Jadi Pak Bo berusaha membuat istilahnya schedule lah, ya, schedule ada programnya. Dan itu memang bisa kita manfaatkan HP ya untuk sebagai pengingat, dan mungkin kalau diharapkan juga ada istilahnya kayak timernya mungkin ya. Dan kalau kita kayak itu timernya bisa berjalan. Nah itu Pak Wahyu, saya ya untuk diri saya sendiri lah, saya akan mentaati jadwal yang tadi saya sudah buat, pekerjaan atau schedule catatan itu menjadi pegangan saya benar, jadi saya bisa mengatur waktu, saya bisa belajar mendisiplinkan diri juga gitu Pak. Oke, itu kita tadi Pak Bo sudah berusaha, dan monggo saya hanya bisa berdoa berharap nanti apa yang menjadi harapan Pak Bo tadi membuat schedule, terus ada di HP itu dapat terlaksana ya, sehingga Pak Bo dapat istilahnya mengondisikan waktunya, membagi waktunya dengan baik. Itu harapan kami itu Pak Bo. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu, ini kesempatan yang berngobrol dengan Bapak. Sama-sama Pak. Ini pas kebetulan saya juga waktunya lagi longgar ini. Oke, terima kasih ya Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa banget, sangat sekali bagus untuk obrolannya pada siang hari ini ya. Kelihatannya ada umurnya, terus ada itu tidak terlalu tertekan ya Pak Wahyu ya. Baik, untuk Pak Wahyu, setelah Bapak melakukan coaching, coba bisa diceritakan hal apa yang Bapak telah lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi Pak Wahyu di awal itu menyampaikan pengembangan kompetensi, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa yang telah Bapak Wahyu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Ya, tadi saya sudah berusaha untuk menggali potensi dari Pak Bo tadi, sehingga Pak Bo dapat menemukan solusinya dalam permasalahan. Ya, menjadi lebih lega ya Iya, sekarang ya. sekali. Ya, untuk berdasarkan catatan saya itu proses coaching ini tadi sudah bagus sekali dan sudah sesuai dengan alur Tirta dan fokus pada pengembangan kompetensi, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan hasil percakapan. Seandainya nanti Bapak punya kesempatan untuk coaching, kompetensi apa lagi yang Bapak akan kembangkan lagi? Ya, seandainya besok saya dapat menjadi dosen lagi, mungkin kompetensi presensi dan pendengar yang aktif mungkin itu yang akan saya kembangkan lebih. Ya dari tiga kompetensi tadi ya tadi kan mengajukan pertanyaan.
tadi yang Bapak harapkan nanti ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih. Tadi di awal sudah saya buka, sekarang kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus yang kedua pergantian peran. Untuk pengamat Bapak Tri Widiatmoko. Sebagai coach Bapak Sukir dan Bapak Wahyu sebagai coace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Wahyu, Pak Sukir selaku teman TPK Angkatan 9. Ya. Untuk dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching. Ya. Dalam sesi yang kedua ya Pak, ya, akan ditindak sebagai pengamat nanti saya sendiri dan Pak Sukir nanti sebagai coach dan Pak Wahyu sebagai coaching. Ya. Sebelum coaching ini dilakukan, saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Pak Sukir sebagai coach. Ya. Jadi dalam praktek coaching akan saya observasi dengan berpedoman atau dengan rubrik penilaian kecakapan Pak. Ya. Rubrik penilaian tersebut nanti bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Pak Sukir. Ya. Yang ingin dikembangkan Pak Sukir tadi, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Sukir dalam percakapan kali ini itu apa Pak? Baik, terima kasih Pak Bapak. Tadi pertanyaannya adalah untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk pelaksanaan coaching pada hari ini. Itu yang pertama itu adalah kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga itu adalah kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Berarti ada 3 ya Pak? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nanti yang akan Bapak lebih kembangkan itu yang bagian mana? Oh, yang dari ketiga Iya. kompetensi tadi. Untuk saya akan fokus yaitu untuk kompetensi yang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik Pak Sukir. Jadi yang ingin dikembangkan Pak Sukir itu bagian kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Ya, dari kompetensi itu nanti kan ada indikator-indikator yang ingin dikembangkan dari pertanyaan berbobot tersebut. Ya, Iya. indikatornya itu apa saja Pak Sukir? Dari kompetensi tadi saya punya indikator yaitu yang akan kita terapkan di dalam coaching ini adalah kita akan membantu dari coaching, yaitu untuk apa? Itu untuk dapat memaksimalkan potensi diri untuk menemukan solusi atau titik suatu permasalahan di coaching tersebut. Maka nanti dalam permasalahan tersebut yang dihadapi oleh coaching nanti akan menjadi rasanya lega dan tidak menjadi unek-unek di dalam hatinya si coaching tersebut. Nah, di situ juga selain itu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke coaching nanti dapat menumbuhkan ide-ide cemerlang atau ide-ide yang baru dari coaching tersebut. Jadi nanti setelah kita pelaksanaan coaching tersebut nanti saya menjadi coach, nanti coach itu punya ide yang bagus ke depannya gitu Pak. Baik Pak Sukir, bagus banget ini sudah tertata dengan rapi. Nanti ini kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sukir itu sudah saya catat. Ya. Nanti memajukan pertanyaan berbobot dengan indikator coaching itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, jangan menggali potensi diri, gitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Kegiatan pra observasi nanti sudah cukup. Silakan Pak Sukir bisa mulai coaching dengan Pak Wahyu. Monggo. Oh iya. Baik Pak Wahyu, sudah siap dengan isi pada siang hari ini.
Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Sugir. Selamat pagi juga Pak Wahyu. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat bersama ya Pak Wahyu ya. Ayo. Gimana Pak Wahyu? Kok kelihatannya wajah-wajahnya agak cemberut ini? Ada suatu informasi yang bisa saya bantu? Ya, ini Pak Sugir. Terima kasih nih atas waktunya nih. Mohon maaf nih saya sebelumnya mengganggu waktunya Pak Sugir nih. Yang minta waktunya sekitar 10 hingga 15 menit Pak Sugir nih. Ini ceritanya gini Pak Sugir. Tadi waktu pembelajaran saya itu kebetulan pelajarannya bahasa Indonesia nih di kelas 1 gitu. Mengenal suku kata ini tadi. Saya sudah mempersiapkan materi, terus alat peraga juga sudah saya siapkan, ada PPT, ada buku pembelajaran, terus ada LKPD juga. Jadi sudah saya siapkan nih. Nah, setelah proses pembelajaran itu, anak pertama menyimak PPT, terus video pembelajaran. Setelah itu saya memberikan LKPD ke anak. Nah, di sela-sela LKPD ini Pak, anak itu istilahnya nggak fokus lagi gitu. Waktu melihat PPT itu anak antusias sekali gitu. Tapi ketika sudah tak beri LKPD itu, anak sudah nggak fokus lagi. Saya ambil kesulitan ini tadi untuk memaksain anak itu. Gitu Pak Sugir. Ceritanya seperti itu Pak Sugir. Wah, hebat sekali ya ceritanya Pak Wahyu. Kesempatan itu ya Pak Wahyu bisa menjadi bisa nantinya Pak Wahyu di dalam kesulitan itu nanti bisa berguna dan saya bisa menemukan solusinya sendiri ya. Dan terus di situ apa yang diinginkan oleh Pak Wahyu dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Harapan saya tadinya itu waktu pembelajaran itu menarik. Yang pertama menarik, terus anak itu dapat menyimak dengan baik sehingga pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak itu dapat terserap secara maksimal gitu. Terus kondisi pembelajarannya juga harapan saya anak aktif dalam pembelajaran itu. Agak senang anaknya ya Pak, senang dari pembelajaran bisa aktif. Betul sekali Pak. Dari keaktifan itu yang Bapak capai itu tujuannya itu tujuan tersebut itu apa ya yang dicapai? Tujuan dari anak itu otomatis yang pertama anak mendapatkan pengalaman yang berharga atau dalam itu, terus pembelajaran yang saya sampaikan dapat diterima oleh anak dengan maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik gitu Pak. Harapan saya tadi. Coba Pak Ayu ingat-ingat, mungkin ada sesuatu yang lupa dalam proses pembelajaran tadi. Apa ya? Kalau dari perencanaan sudah semuanya Pak, itu mungkin dari perencanaan pembelajaran sudah, media pembelajaran juga sudah itu Pak. Kelihatannya sudah tercapai kelihatannya ya. Kelihatannya apa masih diingat kembali coba yang masih kurang mungkin apakah di situ dari Pak Wahyu kurang dalam menyampaikan di kegiatan belajar mengajar itu sudah menggunakan alat media apa belum? Alat medianya saya pikir sudah Pak. Sudah ada PPT juga, ada videonya. Sebentar, apa ya? Oh iya, satu ini Pak Sugir yang saya lupa ini. Oh iya. Makanya tadi saya ada yang saya lupa ini. Biasanya kalau saya menggunakan pembelajaran itu ada medianya itu kartu kata. Oh, menggunakan kartu kata betul sekali itu. Saya lupa itu kemarin. Jadi saya lupa tidak menggunakan kartu kata nih. Kartu kata biasanya kan saya gunakan untuk membantu dalam pembelajaran. Kebetulan sekolah saya itu mendapatkan bantuan kartu kata dari pemerintah. Itu bentuknya kain Pak. Bentuknya kain dan warna-warni. Nah ketika anak tak berikan itu, anak memang aktif sekali. Gitu. Itu kemarin saya lupa itu. Terima kasih. Ya semoga dalam ingatan itu bisa menjadi kelegaan Bapak menyampaikan KPM ya, kegiatan pembelajaran. Nah,
di situ apa yang Bapak rasakan sesudah semua lakukan oleh Pak Wahyu tadi? Ya, setelah saya mendapatkan pencerahan, ya, otomatis saya bekerja lagi, ya, dan langkah ke depan mungkin saya yang pertama langkah ke depan saya mungkin saya harus menyiapkan media, ya, media peralatan seperti itu, media pembelajarannya, terus metodenya, terus mungkin ini karena apa ya, memang saya tadi kebetulan saya agak banyak pekerjaan jadinya lupa gitu loh. Ini mindfulness saya mungkin kurang jadinya. Jadi ya karena sibuknya pekerjaan saya tadi kebetulan ada tugas tambahan dari kepala sekolah mendadak diberikan kepada saya, terus harus selesai jam itu juga tadi. Jadi akhirnya jadi terbengkalai. Sebenarnya sudah saya siapkan ini tadi. Jadi pembelajarannya itu ya kurang berjalan sesuai dengan tujuan lah, harapan saya tidak tercapai. Ya itu makanya gini Pak Wahyu. Jadi semua di dalam pembelajaran itu memang alat peraga itu sangat-sangat mendukung untuk siswa. Maka dari itu kalau Pak Wahyu itu kesibukannya banyak sekali, saya mohon untuk kedepannya nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran untuk ingat kembali supaya nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran itu alat peraganya tidak lupa lagi. Pak Wahyu. Ya, itu. Terima kasih Bapak, ini saya dari tadi mohon maaf minta waktu Bapak nih. Setelah berbicara dengan Bapak ini saya jadi lebih plong lagi. Jadi tadi setelah berbicara dengan Bapak, otomatis saya mendapatkan inspirasi lagi bahwa nanti kedepannya saya dalam pembelajaran saya harus menyiapkan materi yang sudah saya siapkan, terus media pembelajarannya, dan mungkin tadi mindfulness nih Bapak. Mindfulness itu harus saya lakukan ya, karena tadi saya belum melakukan mindfulness itu. Ya kiranya itu Pak Wahyu dari bincang-bincang. Ya, terima kasih Bapak ini. Siang hari ini sudah cukup bagus dan untuk mendukung silakan untuk dilanjutkan kembali. Terima kasih Bapak. Ya, waktunya. Ya, terima kasih. Oke, mantap, luar biasa sekali ini antara Pak Wahyu dan Pak Sukir tadi proses coachingnya. Oke, Pak Sukir, setelah Bapak melakukan coaching tadi, coba ceritakan kembali hal Bapak yang untuk mencapai indikator atau ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Di awal kan tadi Bapak menyampaikan pengembangan kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, apa yang Bapak Sukir lakukan untuk mencapai indikator tersebut, Pak? Untuk tadi saya sudah berbincang dengan si coach tersebut, itu saya sudah menggali potensi diri dari coach untuk dapat menemukan jalan keluar dari titik permasalahan si coach tersebut. Jadi setelah berbincang-bincang dengan saya, si coach ada solusi untuk penyelesaian tadi yang disebut dengan KPM, Pak. Bagus banget sih Pak Sukir ini. Berdasarkan catatan saya di sini, dalam proses coaching tadi sudah bagus ya, sudah sesuai alur kita tentunya, dan fokus pada pengembangan kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan hasil percakapan tadi ya, pada observasi. Jadi seandainya Bapak nanti punya kesempatan coaching lagi, kompetensi apalagi yang Bapak akan kembangkan untuk proses coachingnya? Saya akan mengembangkan kompetensi yaitu dengan pendengar aktif itu, dan juga masih ada passion atau kehadiran. Maka nanti kalau kita berbincang-bincang itu, kalau kita menjadi pendengar yang aktif, nanti kan ya kita kelihatannya fokus untuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, mungkin bagus banget itu Pak Sukir. Jadi 3 kompetensi nanti sudah tercapai kan, sudah bagus. Dan untuk
Pada siklus yang ketiga pergantian peran kembali. Untuk pengamat Bapak Wahyu Widianto. Sebagai coach Bapak Triwidiatmoko dan Bapak Sukir sebagai coace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching yang kedua, sesi kedua, di mana itu nanti pengamat adalah saya sendiri dan coknya adalah Pak Koko dan cokernya adalah Pak Sukir. Sebelum coaching dilakukan, saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Pak Koko selaku coker. Jadi dalam praktik coker akan saya observasi dengan berpedoman dengan rubrik penilaian percakapan. Rubrik penilaian tersebut membuat coker yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Pak Koko. Kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Koko dalam percakapan hari ini, Pak Koko? Jadi gini Pak, dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran dulu sebagai pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Bagus sekali itu, Pak Koko. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan Pak Koko kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan lebih mengembangkan kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Terus apa indikator ketercapaian dari pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak Koko? Untuk indikatornya itu saya membantu coach nanti Pak Sukir, yaitu memaksimalkan potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Ya. Jadi selain itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach nanti dapat menumbuhkan ide-ide baru dari coach tersebut. Itu nih Pak. Oke Pak Koko, ini sudah saya catat nih. Yang ingin dikembangkan Pak Koko tadi adalah mengembangkan pertanyaan berbobot nih, agar menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh coach tadi ya, Baik Pak Koko, kegiatan supervisi ini sudah cukup ya Pak Koko. Monggo silakan untuk melakukan coaching pada Pak Sukir. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Sukir. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Koko. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan tugas kewajiban seperti biasa Pak Koko. Saya ingin gini Pak Sukir. Alhamdulillah juga saya dalam keadaan baik. Mungkin apa yang bisa saya bantu Pak Sukir untuk hari ini? Oh iya ini Pak Koko, saya ini punya unek-unek atau belum lega kalau belum kita curhat dengan jenengan. Jadi gini, saya ini mau ngomong ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam pengelolaan kelas, gitu Pak. Baik, nanti semoga saya bisa membuka wawasan Bapak tentang apa tadi, meningkatkan kompetensi Pengelolaan kelas Pak. Iya. Bagus sekali itu. Semoga saja nanti saya bisa jadi narasumber atau nanti bisa membuka untuk menggali kompetensi yang ingin Bapak capai tersebut. Iya. Saya ini Pak, saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif dan lagi-lagi saya juga ingin memberi materi atau di dalam kelas itu siswa yang menyenangkan. Jadi Mas Sukir. Nah, untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Pak Sukir, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, Bapak? Deskripsikan.
kalau saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, terus saya juga sudah memberi materi, mengharap anak itu menerima materi yang yang menyenangkan ya. Namun di situ saya masih kesulitan dalam ruang kelas itu. Ada anak yang ramai lah, ibaratnya suka berbicara saat pembelajaran berlangsung gitu Pak. Gitu ya. Jadi yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut itu apa coba Pak? Tantangannya untuk mengembangkan bahasa tersebut. Oh, di situ yang menjadi tantangan itu yaitu tadi saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kalau dari Pak Sukir sendiri nih, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Untuk mengendalikan anak-anak dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana Pak? Saya itu ingin membutuhkan strategi Pak. Jadi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran, saya ini memang betul-betul manage bagaimana strategi supaya anak itu dalam kelas itu aktif. Gitu ya. Baik. Mengenai strategi dari Pak Sukir. Iya. Strategi yang sudah atau akan Pak Sukir lakukan untuk mengendalikan atau membuat suasana kelas itu menjadi seperti yang diinginkan Pak Sukir sendiri itu bagaimana strateginya? Oh, strategi saya itu yang mau saya kembangkan yang pertama adalah kita perlu memahami penyebab siswa yang suka pada saat pembelajaran langsung itu bicara sendiri di dalam pembelajaran berlangsung. Nah, di situ saya harus punya strategi yang harus saya kembangkan. Jadi pertama, jadi istilahnya strategi itu kan sudah Pak Sukir terapkan dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak Sukir itu sudah menyelidiki atau sudah melihat apa sih penyebab siswa itu kurang aktif atau tidak berpartisipasi dalam pembelajaran itu Pak? Saya pikir-pikir karena mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran Pak. Jadi begitu ya Pak? Iya. Jadi kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas. Jadi ini Pak, kita karena tadi anak itu belum memahami ya tentang pembelajaran tadi, jadi apa kita perlu untuk materi pembelajaran, apakah mereka bosan mungkin Pak, apa mereka atau pembelajaran Bapak kurang menarik, istilahnya kalau sekarang kan pembelajaran itu berdiferensiasi gitu Pak. Iya. Jadi anak-anak itu mungkin karena tidak sesuai dengan metodenya, jadi Pak. Jadi mungkin nanti Bapak dicoba kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi siswa itu tidak bosan Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Itu saya insya Allah akan mencobanya Pak. Jadi menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif agar siswa tidak bosan dan tadi dikatakan oleh Bapak itu disuruh pembelajaran yang berkolaborasi ya Pak, diferensiasi supaya nanti anak tidak fokus ke dalam pembelajaran karena mengembangkan minat bakat itu ya juga supaya kita akan kesulitan punya karakter sendiri-sendiri Pak. Iya. Jadi gini Pak Sukir, jadi selain itu di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada pembelajaran konten, produk dan sebagainya. Dan nanti anak-anak itu dikelompokkan sesuai dengan
minat belajarnya itu Pak. Iya, iya. Jadi anak-anak itu nanti tidak bosan, tidak apa istilahnya. Jadi anak-anak itu minatnya itu untuk pembelajaran itu lebih karena sesuai dengan bakatnya sendiri. Jadi selain itu kita juga perlu penguatan positif pada siswa itu Pak, yang tidak berbicara. Jadi kita berikan ujian, penghargaan kepada siswa dalam hal pembelajaran salah satu di kelas nanti Pak. Iya ya Pak. Saya insya Allah akan melakukan penguatan yang lebih positif lagi Pak. Itu kepada siswa yang tidak berbicara, saat juga akan memberikan ujian kepada siswa yang tadi kita di saat pembelajaran itu langsung itu berbicara sendiri, dan juga saya akan memberi penghargaan kepada siswa yang diam Pak, karena di situ kan ada yang mungkin ada berbicara ya, ada yang anak atau siswa yang diam saja, dan juga di situ di saat pembelajaran juga saya akan beri penghargaan yang diam, tidak hanya yang saya beri penghargaan cuma anaknya ramai saja Pak. Ya, begitu Pak. Nah, selain itu Pak, mungkin untuk menarik anak-anak sekarang kan ada ya dikasih es break dulu Pak. Mungkin untuk mengembalikan kondisi anak itu, mungkin kan dari awal tadi anak itu belum paham tentang pembelajaran ini atau anak tidak menyukai pembelajaran ini. Nah, untuk menarik anak-anak itu dikasih es break dulu Pak. Sekedar lah Pak untuk memotivasi atau memberikan hal positif tadi. Dan bagaimana Pak Sukir, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan selanjutnya itu Pak? Oh ya. Saya punya gambaran begini Pak. Jadi strategi saya kepada anak yang tadi dalam pembelajaran KBM itu berbicara langsung pada saat pembelajaran itu, saya punya strategi yang pertama itu adalah saya akan mencari tahu Pak anak tersebut kepada teman-teman yang dekat. Kalau kita lihat di sekarang itu yang soulmate-nya gitu ya, Gitu ya. bestie gitu Pak. Ya. Nah, jadi kenapa sih anak ini saya menanyakan latar belakangnya, mungkin dari teman bestinya atau dari orang tua, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, saya akan memberi materi kepada si anak yang suka berbicara sendiri itu nanti, supaya nanti kita dalam tahu pendekatan kita kepada anak tersebut, kita tidak menyepelekan artinya itu kalau di Jawa itu Pak. Jadi kita sama-sama yang diamnya juga saya perhatikan, dan yang suka berbicara sendiri juga saya perhatikan. Itu strategi saya akan kita lakukan ke depannya Pak. Oke, baik. Sepertinya ini Pak Sukir sudah ada gambaran untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran supaya anak itu bisa aktif, kreatif, inovatif dalam pembelajaran gitu Pak. Iya. Nah, setelah percakapan ini, apa yang Pak Sukir rasakan setelah percakapan ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini saya mau ngomong ya, setelah saya punya gambaran dan berbincang-bincang dengan Bapak, itu rasanya lega sudah Pak. Jadi saya punya gambaran, dan apa yang menjadi unek-unek saya itu sekarang juga kelihatannya ada gambaran yang strategi tersebut nanti akan saya terapkan dicoba untuk di dalam kelasnya. Oke, monggo Bapak silakan bisa diterapkan apa yang sudah ada di dalam tadi Bapak, sudah dalam istilahnya pikiran Bapak atau dalam gambaran Bapak tadi. Untuk itu nanti kita ketemu, mungkin bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mau meluangkan bincang-bincang, dan ini ibaratnya ya curhat dengan Bapak. Saya sudah terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat ini Pak Koko. Gimana Pak Koko? Wah, tadi percakapannya sangat asik sekali nih dengan Pak Sugeng. Oke. Sedikit ini Pak Koko. Ya. Dari percakapan Pak Koko dengan Pak Sugeng tadi, tadi di awal kan Pak Koko sudah menyampaikan ya, tujuan Pak Koko itu ingin kompetensinya ingin ditingkatkan dari Pak Koko itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot nih. Bisa diceritakan Pak Koko tadi gimana hasilnya? Ya, tadi saya menggali apa yang sudah ada dalam diri Pak Sugeng. Ya, dari uji tadi saya dapat menemukan solusi dari masalahnya. Jadi saya hanya menggali apa yang sudah ada di diri uji, terus saya menemukan atau mem-up lagi supaya permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi menggali gitu. Ya. Gini Pak Koko, tadi percakapan sudah bagus nih, sudah sesuai dengan alur cerita dan fokus pada pengembangan kompetensi memastikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan hasil percakapan tadi. Seandainya nanti Pak Koko menjadi coach lagi, coaching lagi, kompetensi apa yang akan Pak Koko tingkatkan lagi? Oke, ini Pak. Tadi kan yang saya kembangkan itu baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin untuk lain kesempatan saya akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran dulu, dan yang kedua paling dengan pendengar aktif. Jadi kedepannya Pak Koko tadi akan sebagai meningkatkan memberikan pertanyaan berbobot dan juga menjadi pendengar yang lebih aktif lagi ya. Oke. Demikian percakapan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup percakapan pada hari